syukur dan berterima kasih kepada kepadamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan Nama. Bapa, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan buat para jemaat-Mu Tuhan. Mari memberkati hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, paham dan mengerti akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Pak, ini kita berdoa. Shalom. Damang dainang, roda mendongan, nani mulauan di bagasan God. Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman masih banyak yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Reni Herayani Bormanik, Manik Pakpak, Siang Aceh Sikit, Omak Pangituhu Boru Siahan. Alana Damang Dainang di rumah sudah terbiasa dengan bahasa Pakpak. Jadi kurang kami paham bahasa Batak ini dan kurang kami mengerti. Jadi kepada Bapak Ibu, teman-teman, mungkin sering saya kurang paham di dalam menjawab apa yang ditanyakan Bapak Ibu atau teman-teman, harap dimaklumi. Memang saya kurang paham dengan bahasa Batak ini. Makanya dijadwalkanlah saya berkhotbah di minggu keempat supaya memang di sini kita beribadah dengan bahasa Indonesia. Sekianlah perkenalan singkat dari saya. Jika ada pun pertanyaan, nanti boleh ditanyakan. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita kembali kepada firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan ayat 32. Mazmur 26 ayatnya yang 26 sampai dengan ayatnya 32. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang menyapa kita pada pagi hari ini yaitu orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Ikut memuji-muji Jehovah doaka na uso-uso di bana. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini mungkin kita sering merasa begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan kita, silih berganti hadir di dalam kehidupan kita, sampai kadang-kadang kita lupa ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengamati diri kita, kita mengamati sekitar kita, Bapak Ibu saudara-saudari, lebih seringkah kita memuji Tuhan
ketika kita dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang tidak baik, kita sering sekali berpaling dari Tuhan. Kita sering sekali meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dapat kita simpulkan bahwa persoalan memuji Tuhan itu Bapak Ibu tergantung situasi hati kita, tergantung situasi hati kita pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Maka dari itu, sama halnya dengan Raja Daud pada saat itu. Raja Daud pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari mengalami banyak sekali pergumulan, banyak sekali permasalahan. Adanya musuh yang menghina, menolak, memfitnah dirinya, sehingga membuat Raja Daud merasa tertekan secara fisik dan psikis, sehingga ia lupa bahwa Tuhan ada di sampingnya. Bapak Ibu, tiba Daud di jawaban dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, Daud menyadari bahwa ternyata Tuhan memang menolong dia, sehingga ia boleh sampai kepada jawaban yang Tuhan berikan kepada dia Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana caranya kita sebagai orang-orang yang percaya untuk mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, caranya kita untuk bisa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, yaitu yang pertama, jangan pernah kita menggugat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita orang-orang yang percaya. Cerita Daud di sini Bapak Ibu boleh kita lihat berkesinambungan dari ayat pertama sampai dengan ayat 32, di mana di sini Raja Daud di ayat kedua mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3, Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Bapak Ibu, dapat kita lihat dari perkataan Daud ini, dia menggugat Tuhan. Dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Daud berkata seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari. Jika kita ibaratkan perjalanan kehidupan Raja Daud ini seperti kita mendaki sebuah bukit yang terjal, licin, berbatu, dan tidak rata. Seperti itulah perjalanan kehidupan Raja Daud pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari. Banyak sekali pergumulan yang ia hadapi. Tetapi ketika Raja Daud, apakah Raja Daud mengambil jalan sempit untuk menuju bukit yang di atas tersebut? Tidak Bapak Ibu. Raja Daud sadar di situ. Setelah ia sampai di atas bukit yang indah itu, Raja Daud pun menyadari Bapak Ibu, ternyata Tuhan selalu menolong dia, sehingga ia boleh sampai di atas bukit yang indah itu Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Begitu juga dengan kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu. Sebagai contoh, mungkin kita mengalami duka, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mustahil kita bisa memuji Tuhan, mustahil kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal di balik itu semua mungkin ada sebuah rancangan yang lebih indah yang Tuhan aturkan. Kita pun yang hidup saat ini, kita akan kembali kepada Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diajar di sini, apapun yang menjadi pergumulan kita, serahkan itu semua kepada Tuhan. Seperti kita juga, anak-anak muda, mungkin kita punya sebuah rancangan, aku akan kuliah di sini, aku akan bekerja di sini. Tetapi kadang apa yang menjadi rancangan kita tidak sesuai, tidak berjalan dengan baik. Kita mungkin berkeluh kesah, Tuhan mengapa seperti ini? Aku sudah baik Tuhan, aku sudah giat belajar Tuhan, aku ingin kuliah di sini Tuhan, tetapi kenapa
tujukan di situ aku Tuhan. Mungkin kita sering bertanya seperti itu teman-teman, tetapi percayalah, mungkin Tuhan punya jalan yang lain untuk menuju kesuksesan tersebut. Tuhan mau menuntun kita di jalan yang lain, bukan di jalan yang kita. Karena sebaik apapun rencana kita, rancangan Tuhan lebih baik daripada rencana kita. Begitu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita sebagai orang percaya untuk mencari Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua itu, kita harus meresponi akan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita meresponi akan kebaikan Tuhan itu dapat kita baca di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat ke-27. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setelah Raja Daud sampai ke atas bukit yang indah tersebut, Raja Daud pun memuji-muji Tuhan. Dia sadar pertolongan Tuhan. Apa yang sudah dinazarkan, apa yang sudah dijanjikan, dibayar Raja Daud pada saat itu. Ia membayarnya di depan jemaah yang besar Bapak Ibu saudara-saudari. Itu menjadi janji Raja Daud kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin di dalam kehidupan kita juga kita sering berjanji kepada Tuhan. Ketika kita mengalami sebuah kecelakaan, Tuhan, jika aku nanti sembuh, aku akan memberikan sedikit ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, ketika aku nanti dapat juara, Tuhan, aku akan membantu kedua orang tuaku menyuci piring. Tetapi karena kita sebagai anak-anak ini terlena oleh gadget, terlena oleh HP, kita lupa janji kita akan orang tua kita. Kita lupa akan janji kita kepada orang tua kita. Begitu juga kita Bapak Ibu, kita sudah pernah mengajarkan kepada Tuhan, aku akan memberikan sedikit ucapan syukurku kepada Tuhan. Tetapi kita terlena akan kesehatan yang Tuhan berikan. Kita lupa akan janji yang pernah kita janjikan kepada Tuhan Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mau diajak apapun yang sudah menjadi janji kita dalam kehidupan kita, mari kita tepati supaya kita menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Hal kedua, bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan itu dengan kita datang beribadah kepada Tuhan. Ini yang mau ditekankan Raja Daud pada saat itu Bapak Ibu. Ia memuji-muji Tuhan di seluruh doa-doanya, di semua ibadah-ibadah yang diikuti oleh Raja Daud pada saat itu. Begitu juga Bapak Ibu dengan kita, kalau kita amati, apa sih tujuan kita datang ke gereja ini? Apa sih tujuan kita? Apakah kita mau memuji Tuhan di tempat ini? Apakah kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh di gereja ini? Kalau memang kita benar-benar mau memuji Tuhan di tempat ini, pastinya hati, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Dari awal ibadah, dari pertengahan hingga tiba kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih akan selalu fokus kepada Tuhan. Karena kita memang datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika tubuh kita di tempat ini, tetapi pikiran kita kepada kehidupan duniawi, tidak ada gunanya kita datang di tempat ini Bapak Ibu saudara-saudari. Itu semua sia-sia. Itu sama halnya kita tidak mencari Tuhan di tempat ini. Memang sebuah ruangan sebuah gedung bukan menunjukkan kita itu orang yang kudus, tetapi ini adalah sebuah perkumpulan di mana kita memuji Tuhan, di mana kita memuliakan Tuhan, di mana kita mencari Tuhan untuk membekali diri kita, mengimani diri kita bahwa kita percaya Tuhan itu ada di samping kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, hal
adalah menceritakan kebaikan dan memberitakan keadilan Tuhan kepada orang lain. Dapat kita lihat dari ayat 29 sampai ayat 32. Itu merupakan tanda ucapan syukur Raja Daud, Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah kesaksian Raja Daud bahwa ia mau orang-orang seluruh bumi ini melalui dia memuji Tuhan, melalui apa yang sudah dia jalani dalam kehidupannya. Dia mau anak cucunya mengetahui akan kebaikan Tuhan yang dia alami, Bapak Ibu, dalam nas ini. Begitu juga dengan kita. Mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang tua, mungkin kita sebagai muda-mudi, mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita punya kesaksian kebaikan Tuhan, mari sebarluaskan, Bapak Ibu. Mari ceritakan apa yang engkau dapat dari Tuhan, apa yang engkau dapat kebaikan Tuhan, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang yang memuji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebagai contoh, ada seorang bapak, seorang imam di sebuah keluarga. Ia seorang tukang kayu, tetapi suatu hari ia melakukan pekerjaannya di hutan, menebang pohon. Tiba-tiba sebuah bencana itu hadir dalam dirinya. Ia tertimpa pohon tersebut, terkena kaki, dan mungkin yang dia pikirkan dia akan tidak selamat lagi. Tetapi apa yang terjadi ketika bapak tersebut ditemukan oleh orang-orang, dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu? Tuhan berikan lagi sebuah kesempatan untuk hidup kembali. Tetapi dalam kehidupannya itu, mungkin karena terkena kakinya, bapak itu susah berjalan. Dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, mengapa cobaanku seperti ini, Tuhan? Tuhan, kenapa harus aku yang mengalami percobaan itu, Tuhan? Begitulah yang dikatakan oleh bapak tersebut. Tetapi sadarkah kita di situ, Bapak Ibu? Tuhan masih memberikan kesempatan kepada bapak itu untuk hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada bapak itu untuk membekali dirinya nanti sebelum dia dijemput oleh Tuhan dengan kematian tersebut. Tuhan mau bapak tersebut membekali dirinya. Seharusnya Bapak Ibu dalam cerita tersebut, bapak tersebut boleh memberikan kesaksian akan dirinya bahwa Tuhan masih menolong dia di dalam kecobaan tersebut. Bukannya malah dia menggugat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan mengajak kita pada hari ini, apapun yang menjadi kebaikan Tuhan yang engkau alami, mari engkau berbagi kepada orang lain, engkau bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, Bapak Ibu, untuk mengantar firman Tuhan pada hari ini, saya mengambil sebuah ilustrasi, sebuah motivator, bukan ilustrasi, Bapak Ibu. Jika kita mengenal gadis cilik bernama Gracia, gadis cilik yang sejak lahir sudah buta. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh gadis tersebut? Ia sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Orang tuanya juga berpikir, mengapa engkau titipkan anak seperti ini kepada aku, Tuhan? Seperti itu dikatakan orang tua. Mereka seperti putus asa kehidupannya, terutama gadis cilik tersebut, adik tersebut, Gracia. Dia frustasi. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Di balik kekurangannya itu, Bapak Ibu, Tuhan pakai dia. Tuhan mau dia memuji nama Tuhan. Gadis cilik ini adalah seorang penyanyi rohani, kalau kita tahu, Bapak Ibu, yang menyanyikan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu,
kecil. Tetapi melalui kekurangannya itu Bapak Ibu, dia bangkit kembali. Dia memuji Tuhan dengan puji-pujian, dengan semua nyanyi-nyanyian yang bisa kita dengar sekarang Bapak Ibu saudara-saudari. Dan yang lebih menggugah hati saya ketika saya membaca kehidupan gadis cilik tersebut, ia mempunyai sebuah kutipan. Ia menegaskan di dalam kutipan tersebut, ia menegaskan bahwa ia mencintai Tuhan dan mencintai penciptanya dan orang sekelilingnya Bapak Ibu, melalui petikan-petikan lirik yang ia buat Bapak Ibu saudara-saudari. Apa yang bisa kita pelajari dari gadis cilik Gresha tersebut? Bapak Ibu, dia saja yang punya kekurangan, selalu rindu akan memuji Tuhan. Bagaimana kita yang Tuhan berikan tubuh yang sempurna, harusnya kita punya rasa rindu akan memuji Tuhan di setiap kehidupan kita. Kita bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, segala kegiatan yang mau kita lakukan, kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari. Itu yang mau Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini? Di mana minggu kita hari ini bernama Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Di Minggu Kantate ini kita mau diajak untuk bernyanyi dengan nyanyian yang baru, bukan untuk mencari nyanyian yang baru Bapak Ibu, tetapi apa yang menjadi pengalaman kita yang bisa melihat kita tentang Kristus yang sudah menolong kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pengalaman iman kita akan bertumbuh ketika kita mencari dan mengalami hadirat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan itu dapat menimbulkan gairah yang baru untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Dari nats ini kita mau diajak Bapak Ibu, jadilah kita anak-anak yang mau memuji Tuhan, yang rindu memuji Tuhan, mencari Tuhan dalam segala keadaan hidup kita Bapak Ibu saudara-saudari. Kita meresponi akan kebaikan Tuhan dan menceritakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di doa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, apapun yang menjadi kekurangan hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, Engkau sempurnakan Tuhan, supaya kami boleh memahami akan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang akan selalu rindu memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga mau dimanapun kami Tuhan, kami selalu ingat Tuhan, kami selalu percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa buat aktivitas kami suatu hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, sertai kami dimanapun kami berada. Dosa pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, mari Kau hapuskan supaya tidak menghalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.